Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Kami berharap semuanya sehat-sehat semua karena berkat dan naungan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan adanya pandemi wabah virus corona, lewat pemerintah pusat maupun PGI, kita tetap dihimbau untuk tetap selalu waspada dengan pola hidup yang sehat, menjaga kebersihan, menjaga jarak komunikasi dengan orang lain, dan jangan lupa tetap semangat dan berpikir positif. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita belum dapat untuk mengadakan kebaktian pada hari Minggu, kegiatan PA, persekutuan maupun kegiatan yang lain. Namun hal ini tidak akan mengurangi kesempatan kita untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kami selaku Majelis GKJ Kartasura tetap akan melayani jemaat dengan kesempatan mendengarkan firman Tuhan melalui media video. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Tuhan Yesus. Marilah kita awali renungan pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 162, baik yang pertama dan ketiga, Hosiana Putra Daud. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, tunduk kepala untuk berdoa kepada Tuhan. Mari saya antarkan. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Jikalau pagi hari ini Bapa, Engkau datang di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan judul perikop Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku.
Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema rendah hati, tanda anak Tuhan. Dalam bahasa Jawanya, andhap asor minangka cirining putranipun Allah. Rendah hati adalah sebuah karakter atau sifat sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena ia, rendah hati itu, berada di wilayah pikiran dan hati yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku manusia. Ia disebut perilaku karena ia harus terwujud dalam perilaku-perilaku tersebut. Rendah hati muncul apabila keduanya menyatu dan saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku-perilaku rendah hati dalam hidupnya. Sebaliknya, kita juga tidak serta-merta dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu rendah hati melalui perilaku-perilakunya, karena ada kemungkinan sikap atau perilakunya itu adalah suatu rekayasa dan bukan merupakan dorongan alamiah dari hatinya. Agama selalu identik dengan nilai-nilai yang luhur dan mulia, seperti misalnya kejujuran, ketulusan, keadilan, kebenaran, dan rendah hati. Ketika agama telah meninggalkan nilai-nilai luhur dan mulia tersebut, maka agama yang mestinya berwajah sejuk dan damai akan berubah menjadi berwajah menyeramkan. Ia
bisa menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya, termasuk menabrak semua nilai-nilai luhur dan mulia tersebut. Di tengah zaman yang penuh kompetisi seperti sekarang ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa kerendah hatian sudah tidak relevan lagi pada zaman ini karena dianggap sebagai penghalang keberhasilan, sehingga rendah hati mulai ditinggalkan oleh mereka. Keinginan sebagian besar orang untuk menjadi seorang, to become someone, dan penolakan untuk menjadi bukan siapa-siapa diduga menjadi penyebabnya. Ada dorongan yang sangat kuat dalam diri setiap orang untuk menjadi penting, menjadi berarti dan mendapat pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya terjadi persaingan yang sangat ketat untuk menjadi penting dan berarti itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandangan Kristen tentang kerendah hatian sudah sangat jelas. Yang menjadi dasar sikap rendah hati dalam pandangan Kristen adalah diri Kristus sendiri. Mulai dari kerendahan dalam kelahirannya di kandang domba, kerendahan dalam sikap sehari-hari di masa hidupnya, hingga kerendahan dalam pengorbanannya di kayu salib. Kerendahan hati Kristiani juga bersifat paradoks, sebagaimana Kristus katakan, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 11 dan 12. Yakobus menegaskan ini di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Pada saat ini kita berada pada minggu sebelum Paskah. Minggu ini biasanya memiliki dua sebutan, yaitu Minggu Palmarum atau Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus. Saat ini kita diingatkan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini demi terwujudnya Shalom, damai sejahtera di bumi. Siapapun kita, apapun kedudukan, status, jabatan, dan pendidikan kita, kita dipanggil untuk mempunyai kerendahan hati sebagai anak Tuhan, karena hal itulah yang dikehendakinya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, rendah hati yang bagaimanakah yang harus kita punyai? Mengapa harus demikian? Bagaimanakah caranya agar kita bisa tetap memiliki kerendahan hati sebagai anak Tuhan? Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11 menyebutkan bahwa seorang hamba adalah seorang yang mau merendahkan diri, mau melayani, lebih suka memberi daripada menuntut. Kata merendahkan diri
di sini tidak berarti membuat diri menjadi minder atau rendah diri, melainkan memosisikan diri dalam posisi yang lebih rendah dalam rangka menjadi sama posisinya dengan sesamanya dan tidak merasa lebih tinggi atau terhormat dari yang lainnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi semacam itu, Tuhan Yesus berani tampil beda. Ia berani menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai Mesias yang berperang dengan senjata untuk melawan bangsa Romawi, tetapi sebagai Mesias yang membawa perdamaian. Mesias yang rendah hati. Hal ini ia tunjukkan dengan mengendarai seekor keledai muda, bukan dengan mengendarai kuda yang selalu dipakai dalam perang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia datang bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan tindakan kasih. Dunia tidak membutuhkan keangkuhan karena sudah banyak keangkuhan di dunia ini. Dunia membutuhkan kerendahan hati seorang hamba seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, seorang hamba yang mendatangkan damai, hamba yang berani dan mampu menunjukkan identitaskan di tengah dunia yang berbeda dengan dirinya. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah caranya agar dapat tetap memiliki kerendahan hati? Nabi Yesaya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai 9a mengajak kita untuk menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan yang sekaligus murid. Istilah murid yang bahasa Ibraninya limudin berasal dari kata kerja lamat yang mempunyai arti belajar, membiasakan. Kata ini tidak menekankan aspek intelektual seperti yang terjadi di sekolah, tetapi lebih pada latihan dalam hal sikap atau kepandaian, kecakapan dalam bidang tertentu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah zaman yang penuh kompetisi seperti sekarang ini, sangatlah sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan mungkin telah ada keraguan bagi sebagian orang bahwa rendah hati sudah tidak relevan lagi pada zaman ini. Rendah hati mulai ditinggalkan. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan di Minggu Palmarum ini, kita diajak untuk rendah hati. Marilah meneladani Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami diingatkan dan disadarkan kembali untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan dan dengan sesama kami.
Sebab itu karuniakanlah kepada kami hikmat, roh cinta kasih, roh perdamaian di dalam hidup serta kehidupan kami masing-masing di dalam pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada pagi ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan, kami merasakan adanya bahaya yang mendunia, virus corona dan COVID-19. Sungguh Tuhan, hanya kepadamu kami mohon, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan perlindungan bagi hidup kami masing-masing. Tuhan sendiri yang memelihara dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bebas daripada virus corona dan COVID-19 ini. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya ada kemujizatan. Kami masing-masing percaya. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah jemaat-Mu yang ada di negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berkatilah semua bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Damai sejahtera daripada Tuhan kiranya menyertai di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji di dalam Kidung Jemaat 367 bait pertama dan yang keempat. Padamu Tuhan dan Allahku, Engkau
Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita membaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Apakah yang kurang lagi jika